Begini, saya sejak lama mengatakan pada banyak orang begini, sebaiknya pemilu presiden maupun gubernur apapun itu jangan hanya dua calon, karena Cocok itu, Bung. ya kan? Cocok. Begitu dua Ya. tahun masyarakat terbelah dan kita sampai hari ini merasakan itu nggak selesai-selesai. Karena itu ke depan saya melihat atau berharap lah ini sebagai warga negara belum urusan politik. Saya ingin melihat banyak sekali calon-calon presiden yang atau pemimpin yang baik gitu. Ada Anies barangkali, ada siapa Sandi atau Bung Refli, ada Ganjar, ada siapapun yang eligible dan memiliki minat dan keterpanggilan maju. Jadi saya senang kalau ada 20 orang dengan kualitas yang baik, 20 dipilih jadi 10, 10 jadi 5, 5 bertarung. Maka siapapun yang kepilih kita menjadi semuanya tenang kan. Tapi kalau calonnya terbatas dengan segala macam shortcomingnya, dengan segala macam kekurangannya, kitanya deg-degan gitu sebagai rakyat. Sebutlah berpendidikan dan sayang pada bangsa ini, usahakan supaya lebih majemuk, lebih rame dan jangan biarkan bangsa ini makin terbelah antara yang kepengen A dan B saja. Jadi A, B, C, D, E kan bagus dan menurut saya kita ini perlu segera mengakhiri suasana keterbelahan. Dan saya itu kan kadang-kadang masya Allah gitu ya, saya ini bukan politisi as such lah, bukan pemain politik praktis sejak lama, dan masuknya saya ke politik itu oleh proses yang tidak sengaja, jadi menteri tiba-tiba begitu ya, kemudian itu kan jabatan politik namanya, habis itu di Jawa Tengah katanya kosong, orang-orang dorong saya jalani, tapi niatnya betul-betul hanya tadi membawakan peran publik, negara mesti jalan, demokrasi jalan, maka kita ikutan, dan sama sekali tidak berharap bahwa dengan begitu kemudian terjadi permusuhan luar biasa. Tapi yang saya alami itu tadi saya bilang luar biasa, jadi seperti berbeda itu seperti kejahatan, berbeda itu seperti musuh, padahal perbedaan pilihan itu kan sebetulnya ya sesuatu yang normal saja. Nah, kenapa begitu? Karena kita terus-menerus diharapkan kalau nggak A ya B saja, kalau kamu bukan B maka A, padahal belum tentu kan. Kalau Anda lihat persidangan di MKD itu ada salah satu anggota Majelis Kehormatan Dewan itu bertanya, Saudara Sudirman, Saudara Pengadu disebutnya dulu ya, Saudara Pengadu, Anda itu kan sudah mencapai karir tertinggi, mengapa hanya soal etika kok harus mengorbankan karir Anda? Dan saya agak marah tuh, kok disebut etika dengan kata-kata hanya gitu, padahal etika itu kan di atas hukum kan. Begini, saya sejak lama mengatakan pada banyak orang begini, sebaiknya pemilu presiden maupun gubernur apapun itu jangan hanya dua calon, karena Cocok itu, Bung. ya kan? Cocok. Begitu dua tahun masyarakat terbelah dan kita sampai hari ini merasakan itu nggak selesai-selesai. Karena itu ke depan saya melihat atau berharap lah ini sebagai warga negara belum urusan politik. Saya ingin melihat banyak sekali calon-calon presiden yang atau pemimpin yang baik gitu. Ada Anies barangkali, ada siapa Sandi atau Bung Refli, ada Ganjar, ada siapapun yang eligible dan memiliki minat dan keterpanggilan maju. Jadi saya senang kalau ada 20 orang dengan kualitas yang baik, 20 dipilih jadi 10, 10 jadi 5, 5 bertarung. Maka siapapun yang kepilih kita menjadi semuanya tenang kan. Tapi kalau calonnya terbatas dengan segala macam shortcomingnya, dengan segala macam kekurangannya, kitanya deg-degan gitu sebagai rakyat. Jadi tapi 2024, Bung, sangat mungkin dua calon lagi. Calon pertama adalah calon yang saat ini ada di pemerintahan, yaitu partai-partai pendukung Jokowi plus Gerindra. Calonnya konon Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani. Nah, nanti kemudian tinggal 3 partai tersisa itu mengais calon yang tersisa, yaitu PKS, Demokrat, dan PAN. Bisa jadi dia cari siapa, Anies kek,
kek, Sandi lagi kek. Kalau itu yang terjadi gimana, Bung? Tugas kita ya sebagai orang-orang yang sebutlah berpendidikan dan sayang pada bangsa ini, usahakan supaya lebih majemuk, lebih rame, dan jangan biarkan bangsa ini makin terbelah antara yang kepengen A dan B saja. Jadi A, B, C, D, E kan bagus, dan menurut saya kita ini perlu segera mengakhiri suasana keterbelahan. Dan saya itu kan kadang-kadang Masya Allah gitu ya, saya ini bukan politisi as such lah, bukan pemain politik praktis sejak lama, dan masuknya saya ke politik itu oleh proses yang tidak sengaja, jadi menteri tiba-tiba begitu ya, kemudian itu kan jabatan politik namanya. Habis itu di Jawa Tengah katanya kosong, orang-orang dorong saya jalani, tapi niatnya betul-betul hanya tadi membawakan peran publik, negara mesti jalan, demokrasi jalan, maka kita ikutan, dan sama sekali tidak berharap bahwa dengan begitu kemudian terjadi permusuhan yang luar biasa. Tapi yang saya alami itu tadi saya bilang luar biasa. Jadi seperti berbeda itu seperti kejahatan, berbeda itu seperti musuh, padahal perbedaan pilihan itu kan sebetulnya ya sesuatu yang normal saja. Nah, kenapa begitu? Karena kita terus-menerus diharapkan kalau nggak A ya B saja, kalau kamu bukan B maka A, padahal belum tentu kan. Jadi saya tetap berharap, dan Bung Refli adalah orang yang tepat untuk ikut memikirkan, karena Anda ahli tata negara, kemudian omongannya didengar orang, jadi gimana kita mendorong tadi supaya itu tidak terjadi. Syukur-syukur. Cuma RUU pemilu, Bung, masih mempertahankan presidensial threshold itu 20% kursi atau 25% suara, dan orang-orang yang berada dalam struktur pemerintahan berkuasa sekarang ya masih eager mempertahankan itu. Bagi partai-partai menengah dan kecil itu kesempatan untuk mendapatkan tiket perahu kan, mendapatkan uang sewa perahu ya, candidacy buying. Tapi bagi partai besar itu adalah hegemoni kan begitu. Nah, berat Bung, gimana caranya kita mendobrak kebuntuan ini? Bahkan kalau pakai istilah Rocky Gerung, ketentuan yang dungu ini. Kan ketentuan yang dungu itu presidensial threshold. Masa orang kok dibatasi cuma 2 calon ya kan? Tapi ketentuan yang dungu ini banyak pendukungnya, Bung. Itu masalahnya. It is a matter of kepentingan politik kan, political interest begitu. Saya juga tidak gimana, tahu Bung? karena saya bukan political scientist, tapi sebagai warga negara harapan saya itu para elit itu berpikir bahwa betapa berisikonya membiarkan proses itu disudutkan untuk memilih orang-orang yang bukan the best yang kita punya gitu kan, begitu kan. Kalau pilihan disudutkan seperti harus menerima yang ada, itu kita kehilangan kesempatan. Dan ada yang mengatakan pada akhirnya kan politik ini kan kesepakatan elitnya mau kemana, prosesnya ngikut di belakang. Nah, mudah-mudahan elit kita ini belajar dalam waktu 5 tahun terakhir atau bahkan lebih ke belakang itu, bahwa negara yang sebesar ini, yang kompleks ini, yang tantangannya begitu besar, sangat membutuhkan capability yang at par dengan apa yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan mitra-mitra di dunia global sana. Jadi apa kuncinya atau masuknya bagaimana? Masuknya tadi, kalau kita punya pool of talent, punya kandidat yang jumlahnya cukup, maka yang kepilih adalah orang-orang terbaik di antara itu. Tapi kalau kita kemudian menyempitkan jalan, maksudnya yang sekarang tidak capable untuk dunia global itu maksudnya, Bung. Saya hanya mengatakan betapa berisiko negara sebesar ini bila dipimpin dengan cara terlalu sederhana gitu, dan banyak sekali kesempatan yang hilang, dan semua prediksi pada 5-10 tahun terakhir itu kan ingin menempatkan kita pada negara yang sangat kuat pada tahun 2050 katanya. Tapi kan ada prasyarat-prasyaratnya. Syarat-syaratnya dari korupsi, mulai infrastruktur, pembangunan SDM, itu tidak mungkin dikerjakan tanpa kompetensi leadership yang canggih gitu. Bung Dirman, walaupun ini spekulasi, Bung Dirman merasa nggak Bung Dirman disingkirkan karena ada oligarki kekuasaan yang katakanlah berkuasa di lingkar kekuasaan istana, dan ketika Bung Dirman sebagai orang baru ya, new kid on the block gitu ya, berteriak mengenai papa minta saham, maka habislah jabatan itu. Saya kebetulan mengajar leadership, Bung Refli, di kampus saya di STAN sejak 54. Jadi saya melihatnya dari sisi ini ya. Saya pelajari secara akademik, kemudian saya riset, saya lakukan diskusi dengan mahasiswa segala macam. Tentu saja ada spekulasi atau ada pandangan semacam itu, dan itu wajar saja karena I was nobody lah. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan bagian dari elit, bukan bagian dari keluarga besar, bukan bagian dari partai politik atau orang yang punya akses kepada kekuasaan. Jadi saya menyadari betul bahwa I am coming sebagai stranger di dalam lingkungan itu. Dan karena itu supaya Bung ketahui, sejak hari pertama saya menjadi menteri, saya mengatakan pada birokrat saya itu bahwa Bapak, what is permanent is you. Yang permanen adalah Anda semua, faktor permanen. Saya ini faktor temporer, bisa minggu depan berhenti, bisa bulan depan berhenti. Namanya juga political appointment ya, jadi tergantung yang nunjuk politik itu bagaimana gitu. Jadi saya menyadari sepenuhnya
pilihannya itu. Tetapi kan ketika itu bukan ditantang. Kan pilihannya begini, lu hidup mau berarti atau mau cuman nempel di satu stempel begitu ya. Dan kayak Hairil Anwar, hidup berarti atau sekali mati gitu. padahal kan Anda tahu dari tahun 98 ketika kita tidak punya pengetahuan apa-apapun, memilihnya memberantas korupsi begitu ya. Kemudian bangunlah MTI segala macam. Jadi seluruh perjalanannya tidak punya kekuasaan pun kepengen berbuat. Nah sekarang ini untuk Sobat Era, MTI itu adalah Masyarakat Transparansi Indonesia ya. Jadi ketika diberi amanah berupa kekuasaan, ya ini pilihannya kesempatan untuk melakukan itu. Dan saya merasa bahwa ada hal fundamental yang diselesaikan meskipun dalam waktu pendek, dan dengan risiko tadi bahwa ya barangkali menyentuh yang disebut oligarki, kemudian oligarki tidak nyaman, berusaha menyelesaikannya, itu konsekuensi dari pilihan gitu. Dan kalau Anda lihat persidangan di MKD itu ada salah satu anggota Majelis Kehormatan Dewan itu bertanya, Saudara pengadu disebutnya dulu ya, Saudara pengadu, Anda itu kan sudah mencapai karir tertinggi, mengapa hanya soal etika kok harus mengorbankan karir Anda? Dan saya agak marah tuh, kok disebut etika dengan kata-kata hanya gitu, padahal etika itu kan di atas hukum kan. Iya, itu orang-orang yang beradab itu lebih mengutamakan etika. Jadi bagi saya itu satu konsekuensi dari pilihan sikap. Dan tadi kan di awal Anda bertanya perasaannya apa? Perasaannya lega saja, dan I have done my best gitu, bahwa itu tidak acceptable dalam lingkungan yang konteks ketika kita diberhentikan itu is just another story lah, bukan sesuatu yang harus disesali atau membuat kita menjadi negatif feeling gitu. Jadi kesimpulannya Pak Jokowi masih dilingkari oleh oligarki itu, Bung, sekarang ini. Saya tidak pernah mengatakan begitu dan juga tapi kalau tidak mengatakan analisis tadi benar bahwa sejumlah orang tersingkir karena oligarki, ya itu sesuatu yang bisa saja, karena kan selalu yang namanya power itu kan jadi magnet dari orang-orang yang ingin memperoleh pengaruh kan. Jadi it's normal.